Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin sebelumnya. Terima kasih pada kesempatan hari ini Ibu ingin menjelaskan atau sedikit bukan menjelaskan sih ya, tapi mungkin di sini perkenankan saya Bu Ayu bisa mempresentasikan sedikit pengalaman saya terkait dengan best practice yang saya buat. Adapun best practice yang saya buat itu dengan judul peningkatan. Sini akan saya nah. Jadi di sini adalah meningkatkan keterampilan bicara dalam bahasa Inggris kelas 12 IPS SMA Muslim dengan menggunakan model project based learning pada pembelajaran news item text. Karena saya basicnya adalah English teacher, di sini saya menggunakan metode project ini dalam materi news item text. Nah, eh bisa dilihat di sini saya melaksanakan best practice ini sekitar bulan Oktober tahun 2023 ya. Kemudian alasan atau latar belakang saya melaksanakan best practice ini yaitu kita tahu bahwa kosakata siswa itu sangat terbatas. Walaupun sudah SMA, memang mereka punya kosakata yang sangat terbatas. Kemudian ada siswa jarang latihan berbicara, ada perasaan takut, kurang percaya diri, kemudian eh, tidak mendapat dukungan baik dari lingkungan maupun dari teman ya, lingkungan kelas dan sebagainya. Kemudian yang keenam mungkin buat saya sendiri bahwa guru belum optimal. Jadi lebih kepada untuk refleksi ke saya sendiri. Nah, dari situ itulah adalah latar belakang supaya saya sebagai guru tahu kelemahannya di mana, kekurangannya di mana. Nah, kemudian nah eh, praktek baik atau best practice ini sangat baik dilakukan terutama untuk kita guru supaya kita juga ada bahan refleksi atau feedback atau mungkin ada kolaborator teman kita sebagai kolaborator bisa memberikan masukan misalkan kurangnya apa dan sebagainya. Itu adalah latar belakangnya. Kemudian untuk meningkatkan kekurangan kita apa? Apakah memang kita analisis bahwa kelas yang saya teliti adalah kelas 12 IPS. Kelas 12 IPS ini mungkin kelemahannya adalah kosakatanya kurang, keaktifannya kurang. Maka disitulah kita menemukan metode ataupun media ajar supaya kelas itu bisa hidup dalam pembelajaran dengan tema tertentu. Seperti itu. Nah, tantangan apa aja yang saya dapatkan? Yang pertama adalah tadi motivasi peserta didik untuk mempelajari terutama bahasa Inggris itu masih rendah. Kemudian belum maksimalnya pemahaman guru saya. Mungkin dalam pemilihan model pembelajaran di sini maka saya memilih project saya sesuaikan dengan karakteristik. Oh, anak kelas 12 IPS itu karakteristiknya seperti ini sehingga saya mencoba menggunakan model project itu sebagai model pembelajaran. Kemudian belum maksimalnya kreativitas guru di sini maka kreativitas saya diuji gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan peserta didik yang masih kurang aktif dan tidak terbiasa dengan menggunakan LKPD dalam pembuatan video gitu ya. Mungkin anak-anak sekarang tuh lebih suka dengan hal-hal yang bersifat digital seperti itu. Adapun pihak-pihak yang terlibat ada kepala sekolah, kemudian ada rekan guru dan siswa sebagai medianya. Nah, langkah-langkahnya pasti yang pertama menentukan atau memilih model. Nah, model yang saya pilih adalah project based learning. Ya, pasti guru-guru atau teman sejawat semuanya sudah tidak awam lagi ya, atau mungkin sudah terbiasa dengan model project ini. Kemudian yang kedua adalah menyusun RPP, kemudian menentukan media ajar. Karena ini pembuatan video, maka anak-anak saya bebaskan untuk menggunakan media apa aja atau aplikasi apa aja yang bisa kalian gunakan. Seperti ada CapCut, ini Master, atau mungkin ada yang lain. Silahkan bebas aja. Nah, strategi PJBL ya, ini dengan pendekatan saintifik ini saya harapkan siswa-siswi saya, terutama untuk kelas 12 IPS itu mampu membuat sebuah project. Jadi memang karena ini project, maka perlu adanya planning ya, beberapa siklus gitu. Kemudian
baru nanti akan ada hasilnya seperti itu. Nah, yang pertama langkah-langkahnya adalah menentukan pertanyaan yang mendasar. Selanjutnya, tadi proses pembelajaran PJBL terdiri dari 6 tahap. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar, dilanjut dengan mendesain perencanaan produk, kemudian menyusun jadwal pembuatan. Jadi peserta didik dan guru pasti secara kolaborasi membuat jadwal. Kemudian ada memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi karena ini proyek minimal diselesaikan dalam 2 atau 3 minggu. Kemudian ada pengujian hasil dan terakhir nanti ada refleksi atau evaluasi di sini ya. Nah, pihak-pihak yang terlibat pasti ada peserta didik, kemudian guru dan rekan sejawat. Nah, selanjutnya untuk hasil refleksinya nanti juga mungkin akan saya sampaikan. Namun perlu saya sampaikan gambaran hasilnya seperti ini dulu. Jadi siswa itu nanti akan membuat hasil produknya seperti ini. Mereka mendesain sendiri, waktu kapan pengambilan text shootnya sendiri, menyusun teks berita pun sendiri. Dan alhamdulillah hasilnya pun sangat bagus. Anak-anak termotivasi menjadi seorang jurnalis dan sebagainya. Nah, sedikit saya kasih gambaran prosesnya ya. Saya akan tampilkan di sini. Nah, ini adalah portal Digislamik di sekolah saya. Nanti di sini saya akan menyampaikan di sini konten di mana siswa proses pembelajarannya, penguploadannya ada di sini semua. Nah, di sini tadi karena ini materi kelas 12 SMA ya. Di sini ada link pengumpulan. Nah, di sini juga ada seperti ini. Nah, di sini sudah saya upload semua media ya. Nah, untuk video news di sini. Nah, project LKPD kelas 12 IPS. Kita lihat di sini. Nah, di sini nanti nah, seperti ini gambaran laporannya siswa ya, mulai dari LKPD-nya, KD-nya, learning goals-nya, step-stepnya sudah saya jelaskan di sini. Setiap grup akan menuliskan di sini langkah kerjanya, alat bahan, deadline-nya, kemudian prosesnya. Nah, ini adalah proses editingnya, pengambilan videonya dan sebagainya. Nah, seperti ini kan. Oke. Nah, hasilnya pun bisa dilihat di seperti ini. Misalkan hasilnya kita cari di uh, upload misalkan di sini. Seperti ini nanti hasilnya, dan hasilnya kita bisa lihat. Nah, siswa tinggal upload aja di ini. Misalnya kita klik ya, hasilnya di sini satu misalkan. Seperti ini. Tuh. Maaf, ini salah. Nah, ini hasilnya. Saya lihat seperti ini. Salah satu produk dari kegiatan ini contohnya. Ini masih banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil. Nah, ini juga masih banyak. Jadi siswa itu akan lebih aktif, kreatif, kemudian mereka merasa kita bisa menilai tanggung jawab kelompok, kerjasama dan sebagainya. Ini hasilnya, nah, ini desain mereka masing-masing gitu ya. Yang pasti mereka nanti akan Two days later, Friday, 26 January 2024, all areas of Jakarta, Bogor, Tangerang, and Bekasi are predicted to be cloudy. Seperti itu ya untuk kegiatan best practice yang saya lakukan di tahun ini. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, kita kembali lagi di sini bahwa hasil-hasil ini alhamdulillah sudah terkumpul ya. Kemudian di situ saya menemukan beberapa refleksi gitu ya, yang bisa dilihat di sini.
bahwa PJBL ini siswa malah terlihat aktif ya selama proses. Kemudian pasti ada integrasi TIPEK karena pasti menggunakan apa namanya, siswa mengumpulkan data, menggunakan teknologi dan sebagainya. Kemudian adapun dari hasilnya, refleksinya yang bisa kita lihat adalah melalui metode PJBL ini siswa terlihat aktif, kemudian pasti terintegrasi dengan TIPEK karena ini menggunakan teknologi, kemudian sains pengumpulan data, literasi dan sebagainya. Kemudian siswa lebih apa ya, lebih mungkin aktif dalam penggunaan bahasa Inggris karena memang ini dilatih untuk siswa mengumpulkan data lewat wawancara, interview dan sebagainya. Kemudian bekerja sama aktif, pasti mereka akan bekerja sama, kemudian berdiskusi dengan teman sekelompoknya, bagaimana mereka harus membuat sebuah produk menjadi produk videonya lebih bagus dan sebagainya. Dan peningkatan kemampuan dalam membuat video. Jadi tujuan kegiatan ini tidak hanya di skill bahasa Inggrisnya saja, melainkan siswa dilatih untuk lebih kreatif lagi untuk membuat video-video seperti ini. Nah, ini ada tanggapan dari siswa atau refleksi dari siswa, ya. Ada beberapa siswa yang sudah menuliskan, dan ini dari kepala sekolah, dan ini dari teman sejawat, ya. Nah, ini adalah salah satu rekomendasi ya dari saya bahwa penentu keberhasilan aksi ini pasti yang pertama adalah pemilihan model teknik ya, kemudian perencanaan dari RPP, media dari LKPD, kemudian dari teman sejawat ya seperti advice dan sebagainya, kemudian dari pihak sekolah dan terutama untuk peserta didik yang mau berkolaborasi. Hambatan yang saya berarti adalah mungkin peserta didik yang belum terbiasa untuk memecahkan masalah pembelajaran perlu ada bimbingan, kemudian kurangnya masih solusi untuk pembenaran kata sampai saat ini masih terus saya kaji supaya lebih ditingkatkan lagi. Nah, pembelajaran yang saya peroleh dari praktek ini adalah saya belajar untuk berpikir kreatif dalam mendesain pembelajaran yang berpusat pada atau student center yang berpusat pada siswa. Mungkin saya menyadari karakteristik yang berbeda, makanya mungkin ke depan saya lebih menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi hari ini tentang apa namanya best practice yang saya buat. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.